saya mau bertanya kepada Anda nih. Ya. Menurut Islam, boleh gak seorang ayah menikahi anak perempuan perjinahan, hasil perjinahan? Anak sendiri loh, anak kandungnya sendiri loh, tapi hasil perjinahan. Boleh gak? Begini Pak, Hmm. di dalam Islam Pak ya, ada 4 mazhab. Ya. Dengar dulu Pak. Ya. Dari mazhab Syafi'i, Hmm. bila mana itu anak zina, ya, Hmm. tidak boleh mewaliwi anak zinahannya. Boleh jadi wali Pak. Hmm. Tetapi tidak boleh dia menikahi. Nah, kalau di dalam ilmu Maliki, mazhab Maliki, Hmm. itu boleh menjadi muhrimnya. Itu mazhab Maliki Pak. Tuh. Artinya ada 2 ini, yang mana benar? Semuanya benar. Kalau memang itu hasil anaknya betul-betul dia tidak ada 2-nya, kenapa tidak boleh dia mewalikan? Kalau yang diragukan, kira-kira anak campuran, yang nggak bisa jadi wali, kan begitu. Saya bukan fokus, ini ada jalannya, Pak. Saya bukan fokus di wali, Pak. Saya fokusnya bolehkah seorang ayah kandung menikahi anak kandungnya hasil perjinahannya dia? Boleh apa enggak? Apakah sudah dinikahinya atau belum? Kenapa? Apa dinikahinya atau belum? Saya bertanya, apakah ayah kandung boleh menikahi anak hasil perjinahannya dia? Anak kandung hasil perjinahannya. Boleh apa enggak? Artinya sudah mengandung dinikahinya. Bukan menikahkan anak kandungnya, bukan menjadi wali. Dia tuh mau kawin sama anaknya sendiri, mau berhubungan seks dengan anaknya sendiri gitu loh, Pak. Betul. Jadi, orang. boleh gak di dalam Islam ayah kandung itu membuat anak kandungnya hasil perjinahan dia itu menjadi istrinya? Boleh apa enggak? Tidak boleh, Pak. Di mana dasar hukumnya dalam Islam? Tidak ada. Cuma tidak boleh, Pak, tidak boleh menjadi walinya kalau dia nikah nanti. Cuma tidak boleh dijadikan istri. Oke, saya kasih data. Ya. Saya tidak boleh dijadikan istri. Di mana kalau misalnya dalam hukum Islam itu diperbolehkan, Bapak mau murtad nggak? Siapa? Yang mana ayatnya? Mana hadisnya? Aku tanya. Menurut Bapak, kalau seorang ayah menikahi anak kandungnya, berhubungan seks dengan anak kandungnya sendiri, sekalipun anak itu anak haram, anak hasil di luar nikah, menurut Bapak itu menjijikkan atau tidak? Itu siapa yang melakukan? Apakah pernah Khalifah atau Nabi pernah melakukan begitu? Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya bukan itu. Siapa? Fokus. Jangan fokus. Kalau ada orang, sebentar. Kalau ada orang. Aku analogikan aja. Bagaimana jika domba menikah atau kawin dengan anaknya domba? Saya punya anak ini, namanya anak saya Siti. Saya menikahi Siti, boleh enggak, Pak? Sedangkan Siti ini hasil zina. Mana ajarannya Nabi begitu? Nabi tidak pernah melakukan. Kan ajarannya, saya tanya dulu, menurut Bapak, saya kira-kira menurut Bapak menjijikan atau tidak? Menceritakan pribadi lain, meskipun Islam Kristen apa itu perbuatan dia. Nggak nyambung. Oke. Berarti itu perbuatan yang hina ya, Pak? Aduh. Menikahi anak kandungnya sendiri, sekalipun itu hasil zina, perbuatan hina. Betul nggak? Perbuatan hina, bukan? Ada boleh. Oke. Lupa naruh. Di surah An-Nisa ayat 23, menurut riwayat Syafi'i, anak hasil perjinahan itu boleh dikawini karena menurut syariat itu bukan anak secara sah. Ibnu Katsir mengutip. Coba lihat Ibnu Katsir itu, Pak. Hadis. Baca Dom. Itu. Dia pengertian boleh dinikahi, artinya boleh dinikahi siapapun. Bukan berarti ayahnya yang boleh menikahi. Boleh Justru di sini bicara ayahnya boleh menikahi dia. Ayahnya boleh wik-wik dengan anak gadisnya. Dengan siapa saja. Itu apa menikahi? Ada fatwanya ya. Ini ada fatwanya kan, Duran? Ada. Ini ada fatwa bicara yang dikeluarkan ulamamu. Kalau itu anak hasil perzinahan itu boleh karena itu bukan dianggap anak sah. Boleh nikahin sama anaknya sendiri tuh. Kalau enggak dinikahinya boleh dong. Kenapa? Karena anak sah. Bukan anaknya dong. Kalau dia dibuntingi, dinikahinya enggak boleh. Kalau dia
Enggak, emang bener. Premis dia emang bener. Kalau perempuan yang dijinai itu tidak dinikahkan sama laki-laki itu, anak gadisnya boleh. Emang bener premis dia. Jadi gini, misalkan domba nih, wik-wik sama orang lain, berzina, dan domba tidak bertanggung jawab dong. Tetapi pada usia 15 atau usia berapa, si domba tertarik kepada anak gadisnya sendiri. Padahal dia tahu itu anak gadisnya. Itu boleh. Secara hukum syariat, itu diperbolehkan. Betul, Darman? Yang secara syariat, Pak, begini. Hmm. Yang tidak boleh dinikah itu adalah anak kandung yang sudah dinikahi resmi. Kalau Ya, tidak berarti kalau nggak dinikahi, dinikahi resmi kan boleh kan? pertanyaannya Ya, tadi kalau haram, tidak- anak haram. Tetap anak haram tidak dinikahi. Loh, Karena iya. itu ada dua. Dibolehkan. Dia Mana nggak nyambung ada, coba kayaknya ya. kedesak. Mana ada mau menikahkan anak kandungnya. Meskipun itu anak hasil zina, kalau sudah kawin, sudah tercatat Oh, di situ. gini. Aduh. Anda kayaknya otaknya masih belibet ya. Gini loh. Pak Darman wik-wik nih sama cewek, berzina sama cewek ya kan. Nah, cewek ini bunting nih. Pak Darman nggak mau tanggung jawab sama ini cewek. Ya. Pak Darman 10 tahun kemudian ngelihat anak gadis Pak Darman nih cantik rupawan. Nah, Pak Darman tertarik untuk wik-wik sama anak ini. Lalu Pak Darman melamar anak gadis ini. Anak gadis Pak Darman sendiri. Pak Tapi Darman saya melamarnya. Tapi saya tahu pernah yang membuntingi. Saya Tahu. Gitu. Tahu. Oh, itu bukan manusia dong kalau gitu, Pak. Mana hati nuraninya bahwa itu anakku. Tetapi Bahwa itu itu dari zinaku. Tetapi itu tercatat di dalam fikih Islam, Pak. Terima kasih pernyataan. Tidak ada, Pak. Saya ini belajar ya. Oke. Belajar Bapak, di ibu ya. Tidak ada Itulah boleh. gunanya kami di sini untuk membuka mata kalian. Ya, Bapak baca itu Ibnu Katsir saya udah kasih. Di situ tertulis menurut riwayat Syafi'i itu boleh, Pak. Bapak Begini, mau Pak, yang bahasa itu Arab? salah. Menurut Syafi'i, itu salah, Pak. Menurut Syafi'i, anak hasil persinahan tidak boleh, walinya tidak boleh menikahkannya. Begitu, Pak. Tapi Bapak. boleh dia Wali, Pak. Aduh, ini orang. tidak boleh mewakili, mau menikahkan dia karena dia Bukan mewakili, ini ayahnya mau kawin sama anaknya sendiri. Tidak boleh Aku itu tahu. tanpa dengan Ya, jadi sudah jelas. Sekalipun Pas itu itu anak dia haram, itu Bahu tetap Muhammad. anak darah kandungnya sendiri yang kalian bisa nikahi. Ini ajaran macam apa ini? Ini ada ulama Dengerin dulu dari contohnya, Mesir. contohnya. Kami dari Ini Ahlus ada Sunnah wal ulama dari Jamaah, Mesir. tidak ada begitu. Duran, Ya. kamu tunjukin aja itu fatwanya, tunjukin aja itu. Iya. Bahwa Ini boleh ada menikahi ulama. anak hasil perzinahan. Ini ada ulama dari Mesir, dia mengatakan itu boleh, Pak. Pak Darman boleh menikahi anak hasil wik Pak Darman. Siapa? Itu boleh, Pak. Ini Siapa? kita bacain dulu. Naik. Tadi tafsir naik. Tidak ada. Itu hanya untuk menakuti generasi muda kita. Kalau kamu berbuat begitu, kamu bisa menikahi dia itu. Istilahnya itu. Naik tadi, Pak. Stop. Istilahnya itu menakuti generasi kita. Jangan sampai ada berzina begitu. Dibaca. Ini anak hasil Baca dong. perzinahan atau haram. Ini boleh dinikahi oleh ayahnya sendiri. Tidak ada ajaran kami begitu. Baca Dari dong. kecil, dari nenek moyang kami. Ustaz saya, guru saya, Ki Haji Muhammad As'ad. Ibu tidak kepala Asadiyah. Dia belajar tolong lahir dong di dibaca. Mekah. Tidak ada ajaran begitu. Saya ini sampai sanawiyah. Belajarnya nggak ada itu. Nih baca. Jumhur ulama menyimpulkan dalil atas haramnya anak perempuan yang terjadi akibat air mani zina. Itu Bagi dalil dari pelaku mana? berdasarkan Dari keumuman mana makna dalilnya? firman-Nya. Dari Bukhari Muslim ya. Dari Bukhari Walaupun Muslim. bagaimana keadaannya. Didengar dulu, Pak. Didengar dulu. Ayo. Bacain tuh. Biasakan dong. Yang mana? Menurut riwayat dari dari Imam Imam Syafi'i. Boleh mengawininya. Mengingat anak tersebut bukan anak perempuannya. Menurut syara. Sebagaimana pula anak perempuan tersebut tidak termasuk dalam pengertian firman-Nya. Bapak. Allah. Ya, itu gue udah ada share. Ulama Mesir itu mengatakan Ya. memang boleh. Boleh. Tapi itu pakai bahasa Inggris ya.
Udah ada terjemahannya, aku tak baca ya, aku nggak bisa share screen. Kan begitu Pak, itu untuk Tenang, mendakwakan saya bacakan lagi. kita. Jangan sampai Ulama berbuat zina. Salafi Mesir. Sampai berbuat zina itulah Pak. dari Syafi'i. Share dom. Share dom. Dengar dulu Pak. Mana moralnya, Pak Darman. Kalau Pak Darman itu udah dikasih data, sebaiknya Bapak baca dulu supaya Bapak bisa koreksi. Bapak dari tadi ngoceh terus, dikasih data nggak mau baca. Iya. Gimana sih diskusi yang sehat itu dengarkan dulu dong, baca data dong. Saya bacakan sebentar. Dengar dulu dibaca. Ulama Salafi Mesir Mazan Al-Sarfi telah menimbulkan kontroversi setelah sebuah video di mana ia menyarankan bahwa Islam mengizinkan laki-laki untuk menikahi anak perempuan mereka yang tidak sah menjadi viral. Jelas Pak ya? Islam mengizinkan laki-laki untuk menikahi anak perempuan mereka yang tidak sah. Sudah? Saya jawab. Terus baca. Baca dulu terus baru dong. Ya. Oh ya. Dalam video tersebut, dosen Al-Azhar mengutip ahli hukum muslim terkemuka Imam Al-Syafi'i yang mengatakan bahwa anak perempuan tidak secara resmi dikaitkan dengan ayah mereka dan dengan demikian dapat dinikahkan dengan mereka. Al-Sarsafi mengajar hadis di Universitas Al-Azhar Mesir yang dikenal sebagai universitas paling bergengsi bagi Islam Sunni. Dalam video tahun 2012 yang baru-baru ini muncul kembali secara online, dia mengatakan Imam Al-Syafi'i salah satu dari 4 imam besar dalam jurisprudensi Islam. Dikenal karena mengatakan laki-laki boleh menikahi putri mereka sendiri yang lahir di luar nikah. Al-Sarsafi menjelaskan bahwa jika seorang pria melakukan persetubuhan di luar nikah dengan seorang wanita dan menghamilinya, dia diperbolehkan menikahi anak perempuannya yang tidak sah. Baca lagi, sudah banyak. Mencoba merasionaliskan keputusan yang menjijikkan itu. Al-Syafi'i mengatakan bahwa menurut Al-Syafi'i gadis itu tidak benar-benar putrinya karena dia adalah hasil perzinahan. Dia bukan putrinya menurut syariah. Dia tidak secara resmi dikaitkan dengan dia. Katanya menambahkan bahwa anak perempuan tidak membawa nama ayah mereka. Al-Sarsafi mengakui itu adalah kesalahan besar di sekolah Imam Syafi'i. Tetapi melanjutkan dengan mengatakan itu tidak sebanding dengan banyak perbuatan baiknya. Bagaimana? Kegilaan apa ini? A man may marry his doctor. Saya terkejut kerabat saya baik-baik saja dengan masalah tentang laki-laki yang menikahi anak perempuan tidak sah. Mereka hanya karena Al-Syafi'i dikutip. Ulama menutup klaim Al-Sarsafi. Baca terus. Sementara Al-Sarsafi bukan satu-satunya pengkhotbah muslim yang mengaitkan keputusan tersebut dengan Imam Syafi'i. Beberapa ulama telah menunjukkan bahwa itu telah disalahartikan. Menurut Syekh Muhammad Hasan, seorang ulama Salafi Al-Syafi'i mengatakan, jika seorang pria berzina dengan seorang wanita, dia diperbolehkan menikahi putrinya selama dia bukan ayahnya. Selain itu, mendiang Muhammad Metawaris Al-Sarafi seorang sarjana dan ahli hukum Islam dan mantan menteri wakaf Mesir sebelumnya telah menegaskan bahwa Islam secara mutlak melarang laki-laki menikahi anak perempuan dari perempuan yang telah melakukan hubungan seks di luar nikah. Sudah? Capek bacanya? Sudah? Coba dengar. Belum. Itu pendapat Salafi. Sudah cukup. Coba, itu pendapat Salafi kan? Mana ada boleh. Coba terakhirnya itu. Tidak boleh. Mana? Ya karena itu tidak masuk akal, jadi tidak boleh. Itu salah pengertian. Yang tidak boleh kan siapa, Pak? Ya. Itu salah pengertian Salafi. Makanya kami bukan aliran Salafi, Pak Bos. Salah mengertikan itu. Bapak mazhab dari mana, Pak? Nah itu Salafi. Yang menggemparkan itu. Coba baca tadi dari pertama. Itu pendapat Salafi. Bapak mazhab mana, Pak? Bapak mazhab Hambali, Maliki, Syafi'i? Bapak mazhab yang mana, Pak? Atau Hanafi?
Saya Pak semua mazhab 4 mazhab. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Gimana? Bohong Bapak. Loh, kalau di Mekah saya naik haji pakai mazhab Maliki dong. Cara wudhu saya. Nah, sama di sini. Kalau di sini Maliki, Syafi'i di Mekah mana? Wudhu terus kita. Nggak boleh sentuhan perempuan. Itu ada namanya dalam darurat pakai mazhab ini kita ini. Bapak Al-Fatihah bacanya gimana, Pak? Salafi Bapak itu baca lain. Al-Fatihah gimana? Itu pendapat Salafi. Padahal menurut Bapak baca Al-Fatihah seperti apa, Pak? Saya mau dengar. apa itu? Bapak baca Al-Fatihah seperti apa? Saya mau dengar. Kok mau tes saya baca Al-Fatihah? Bapak baca. Saya tahu Bapak masak di mana. Bapak Islam atau bukan? Bapak baca. Saya tahu Bapak masak di mana. Iya. Kalau saya baca, kalau sebelum saya baca, saya tanya dulu. Saya Bapak Tinggal Islam baca atau aja Pak. Kenapa kok berkelit? Iya, Bapak Islam atau bukan? Mau tes Enggak, saya. baca aja Islam. nanti di Bapak baca Al-Fatihah. Saya tahu Bapak dari mazhab mana, Pak. Tuh, mantap kan? Silakan Bapak lakukan. Kalau saya tidak baca Bismillah, kan mudah. Bahwa itu mazhab Malik yang ada di Mekah. Oh, berarti Kalau Bapak tidak Maliki kan? Bismillah, Bapak Nah. Maliki. Nah, begini Pak. Hmm. Gitu. Kalau kita mulai dari wudhunya di sana, Bapak Maliki. Bapak Kenapa? pantas menentang Syafi'i dong. Karena Loh, Syafi'i yang saya bicara boleh. kalau saya di tanah air, ya, saya pakai Syafi'i. Karena waktunya, keadaannya luas. Keadaannya Tetapi luas. kenapa Maka saya tidak bisa Bapak? mesen- Ya, Nah, tetapi loh. kenapa Bapak tidak mengucap kata Bismillah, Pak? Karena memang begitu. Tidak Ya, kunut. berarti Bapak Maliki Karena dong. cara wudhu, Bapak Karena wudhunya beda dong. Cara wudhunya Bapak berarti beda. bertakia dong. Bapak berarti bertakia. Bapak Maliki, tetapi kalau di Indonesia Bapak pura-pura menjadi Syafi'i. Dasar dong. Mana bisa tawaf kalau Syafi'i di sana. Mana bisa. Makanya keempat mazhab ini dipakai ada waktu-waktu tertentu. Begitu. Oh, Orang jadi Bapak ini dong. Bapak nggak tahu kalau masing-masing itu ada perbedaan. Bapak nggak tahu dong. Saya tidak ada perbedaan itu. Benar Oh. semua. Tergantung Kalau keadaannya. Bapak benar semua, Loh. kalau Bapak benar semua, kenapa Bapak nggak mengucapkan Bismillah, Pak? Begini, itu ada hakikatnya ya. Bila Iya. mana kita berwudu, ya, cara wudu Syafi'i di sini harus bismillah dan kunut. Ya. Kenapa Bapak cara tidak mengucapkan Bismillah, Pak? Baca bismillah juga itu sebenarnya dalam tidak disaharkan. Bapak ada disirkan disaharkan, itu ada bahasa tidak. ulama kan? Disirkan bahasa ulama kan? Sirsaharkan bahasa ulama, bukan bahasa hadis, Pak. Begini, yang namanya sir disaharkan. Kalau itu Oke. Malik, tidak disaharkan. Pak, bismillah dalam hati boleh. Baru baca alhamdulillahirrabbilalamin. Maliki Kalau nggak boleh, Pak. Hah? Maliki Bukan, nggak boleh Pak. sama sekali, Pak. Ya, itu dalam hati memang nggak boleh disaharkan, Pak. Loh, saya pernah di Bahkan Madinah kok. disirkan Saya pun pernah nggak di boleh, Pak. Madinah. Pernah di Disirkan Madinah. pun nggak boleh, Pak. Saya pernah di Madinah. Saya dengar Tenang Pak, bismillah. tensinya nggak naik Pak. Saya pernah Disirkan naik pun nggak haji. boleh, Pak. Saya pernah itu ada salah satu imamnya di Madinah itu kecil soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh, Pak. Bagus, disaharkan. Itu dia munafik, Pak. Nggak boleh, Pak. Itu disebut Ya, munafik, Pak. Pak. Coba imam masjid Mekah waktu ada di Indonesia Bismillah atau enggak? Saya tanya. Bismillah atau enggak? Sekarang, Pak, kalau Bapak benar-benar Maliki, Bapak pasti mengatakan bahwa Bismillah itu bukan ayat di dalam Quran, Pak. Kalau Bapak Maliki, betul nggak, Pak? Begini, Pak. Itu kan ada berapa? Ada 7 ayat dibaca berulang-ulang, yaitu Al-Fatihah. Kalau Bapak benar-benar Maliki, dengar dulu. kalau Bapak Kalau benar-benar tidak, Maliki, Bapak tidak mengakui itu adalah ayat di dalam Quran. Benar, Pak? Benar apa enggak? Kenapa, Pak? Itu Kalau ada. Bapak benar-benar Maliki ini, Bapak tidak mungkin mengatakan dengan sir. Itu Pak Kalau Bapak begini. Maliki. Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya, Pak? Dengan nama Allah. Sekarang Ya, saya mau kita- tanya. Kalau katakan dalam hati, Apakah Bismillah? berarti saya sudah Bismillah. Apakah Bismillah itu ayat di dalam Al-Fatihah atau enggak? Saya mau tanya kepada Bapak. Begini, Pak. Ya. Saya Kalau mau kita tanya, Bapak cukup jawab iya atau tidak. Saya mau tanya, apakah Bismillah itu ayat di dalam Al-Fatihah atau tidak? Ya Iya tidak dan Pak. Iya dan tidak. Kok iya dan Karena tidak?
baca tidak pakai Berarti bismillah. Bapak bukan Maliki, Pak. Bapak abu-abu. Bapak seorang munafik, Pak. Yang tidak tahu, yang bukan Islam tidak tahu. Kalau saya bismillah itu mencukupkan itu ada tempat harkatnya nanti beristirahat baca. Nah, bismillah. Coba, kalau saya tidak bismillah, saya cukup juga 7 ayat. Bisa tidak baca bismillah. Misalnya begini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di sini enggak boleh terus. Untuk mencukupkan 3 ayat. Nah, wairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bapak itu seorang munafik, Pak. Maliki. Boleh diteruskan itu. Maliki, kalau dia benar-benar memegang mazhab Maliki, dia akan menyatakan bahwa bismillah itu bukan ayat di dalam Al-Fatihah, Pak. Kalau dia benar-benar Maliki. Memang bukan ayat, Pak. Tapi tidak salah kalau menyebutnya. Coba untuk mencukupi 7 Kok jadi ayat. salah? Loh, boleh. Karena itu dengan nama Allah, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tahukah Rahman itu, Pak? Itu arti bahasa Indonesia tidak sebegitu. Dia artinya sebenarnya Rahman, Rahim, Pengasih dan Penyayang. Tahukah Rahman itu? Maha Pengasih Allah di dunia. Rahim, Maha Pengasih Allah di akhirat. Ya, kalau saya kasih tafsirnya yang mengatakan Ar-Rahman itu adalah nama berhala, gimana, Pak? Bukan. Rahman itu nama kuasanya. Allah itu memberi Rahman kepada seluruh dunia ini. Binatang. Tafsirnya menyatakan Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu adalah nama berhala, Pak. Orang-orang Quraisy pada saat itu. Tetapi disebut oleh Muhammad. Lalu Muhammad mengalibikan, oh itu bukan nama berhala. Sekarang kita tahu dulu Rahman itu apa artinya, Pak? Apa artinya? Rahman menurut Bapak apa? Kalau menurut tafsir sih itu nama berhala yang disebut oleh Muhammad. Nah, syaratnya apa artinya Rahman? Jangan berhala-berhala terus dulu. Rahman apa artinya? Tafsirnya bicara seperti itu, Pak. Nah. Lihatin data. Berhala apa zaman Rasul nggak ada namanya Rahman Rahim? Tidak ada. Sebentar ya, saya kasih tafsirnya ya. Saya kasih tafsirnya ya. Itu Allah wal Uzzaja yang dituhankan dulu itu orang Arab jahiliyah. Oh, Hubal aja dituhankan, Hubal. Tuhan Allah wal Uzza. Saya punya sejarah kitabnya. Bapak punya sejarahnya, saya punya tafsirnya, Pak. Tafsir mana? Tafsir di YouTube. Itu banyak karangan ini itu. Nggak jelas sumbernya. Wah, tafsir, Pak. Oh, hati-hati, Pak. Tensinya naik, Pak. Banyak pendapat itu di YouTube. Ini pendapat ini. Kami pendapat ulama besar yang ada di Sengkang yang... pendapat Imam Tafsir ini. Oke, surah 17, 110, Pak ya. Itu pertama kali Ar-Rahman muncul, Pak. Bapak mau yang bahasa Inggris atau bahasa Arabnya, Pak? Bapak kan saya jago Arab nih. Iya. Rahman itu apa, Pak? Yang apa namanya Rahman di sebenarnya itu? Rahman apa? Saya kasih tafsirnya aja. Saya malas banyak bicara sama Bapak. Bapak bicara aja ngelantur terus. Ya, karena Bapak melantur. Rahman itu mendirikan berhala. Loh, emang tidak ada sejarahnya namanya Rahman. Mana ada berhala zaman Rasul Rahman? Mana? Tuh, tafsirnya ada Al-Waqidi. Siapa yang punya tafsir itu? Siapa punya tafsir itu? Bapak tahu Asbabul Nuzul daripada Al-Waqidi? Allah, tidak ada sejarah begitu. Saya ini itu tertulis, Pak. Isra Mi'rajnya Maulid Nabi, saya ada sejarahnya. Oke, saya juga ada hadisnya. Itu. Kalau saya bilang Quran menyatakan bahwa Isra Mi'raj itu adalah mimpi, gimana, Pak? Kalau Anda juga mimpi bahwa Yesus itu mimpi, Tuhan bagaimana? Bapak kan bicara Isra Mi'raj nih. Quran menyatakan Isra Mi'raj itu adalah mimpi, Pak. Apa yang akan Pak lakukan? Mana Al-Quran? Di mana mengatakan mimpi? Tafsir apa tadi? Di mana mengatakan mimpi di Al-Quran? Surah 17 ayat 60, Pak. Jangan ke sana dulu. Ini tafsirnya dibaca dulu. Mimpi. Allah memperjalankan namanya pada malam hari. Dari haram. The beneficial. Di Google Translate coba. Jangan mencomot-comot ayat Al-Quran seenaknya. Tuh, itu Al-Waqidi. Sama Alkitabmu. Pengertian daripada Zabur, pengertian kamu dia nggak tahu Asbabul Nuzul kayaknya. Dia nggak tahu apa itu Asbabul Nuzul. Ada.
Kami ini baca semua ini Al-Quran. Tidak ada mengatakan Nabi Muhammad mimpi. Baca, Pak. Surat 17 ayat 60. Surat 17 ayat 60, Pak. Buran, Bapak. lu jangan kemana-mana dulu. Araman-aramnya belum Ya udah. diselesaikan. Iya itu. Ya Ada udah. lagi. Soalnya kebiasaan ngejar-ngejar onta gitu loh. Onta mau lari kemana ya udah gitu loh. Ini kan tadi bahas Ontanya Islam. kemana? Apa namanya? Penyembah pagan zaman Rasulullah ada Rahman Rahim. Gitu, baca dong. Ini baca paling dari Asbabun Nuzul nih, baca paling nih, kamu baca dengar Asbabun dengan Nuzul. Christian Peri lagi tuh. Di otak-atik punya Abdul Kasir. Hadisnya Abdul Lihat Kasir. tuh, lihat tuh. Christian Peri. Asbabun Nuzul. Oh, Tuh Asbabun masa Nuzul. bilangnya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tiga Tuhannya Islam. Oh, Bismillah itu dengan nama Allah. Rahman Maha Pengasihnya. Itu nama asma dengan nama sifatnya. Rahim pengasihnya Allah di akhirat nanti. Itulah rahmat Allah. Rahmat itu terbagi dua. Tahu pahamkah? Ada ramahnya Rahman, ada ramahnya Rahim. Dia nggak bisa bahasa Inggris. Kamu harus Google Translate. Kasih dia bahasa Indonesia. Dia nggak bisa bahasa Inggris nih orang. Bukan Inggris. Bukan seperti Alkitab pada Tensi bahasa ini Inggris. masih tensi melemot. Kami ini mengartikan ke bahasa Bugis, ke bahasa kami. Kami paham bahwa ini ada kesalahan pengertian bahasa Indonesia. Tahu kami. Ada nggak bisa dikertikan ke bahasa Indonesia. Kawin Kasar. untuk Loh, kok nggak diterjemahin bahasa Indonesia sih? Oke. Silakan. Sulit. Pak bahasa. Gini aja deh. Bahasa. Mengatakan kami. Ini Kita. bisa. Kalau kita sama dengan Allah. Dibaca. Kami. Seolah-olah kita banyak dengan Allah. Ini Engkau. nih. Kamu baca dulu Asbabun Nuzulnya tadi Ar-Rahman Ar-Rahim. Sulit bahasanya, Pak. Saya tahu mengerti kalau mengertikan bahasa daerah. Kamu baca dulu nih bahasa Indonesia nih, bahasa Ya itulah sulit. Bahasa Indonesia sulit. Loh, bahasa Indonesia Coba sulit. baca. Coba baca tahannya itu. Biar mana itu biar kita Sajadah baca. ayat 9. Kita tunaskan, Baca, Bu. tunaikan dulu. Sajadah surah ayat Baca dulu 9. Pak, baca Pak. Kita tuntaskan dulu ya. Dari atas ya, saya baca ya. Dari sini di atas. Dalam kurung katakan kepada manusia, menangislah kepada Allah atau menangislah kepada yang Maha Pemurah. Surah 17 ayat 110. Kata Ibnu Abbas, suatu malam di Mekah Rasulullah Allah memberkati dia dan memberikannya kedamaian. Berdiri untuk salat malam, dia terus berkata dalam sujudnya, "Oh pemurah, hai penyayang." Maka orang-orang musyrik berkata, "Muhammad biasa menyeru kepada satu Allah. Sekarang dia memanggil dua Tuhan, Allah dan Maha Pemurah." Jadi dua ya, Allah dan Maha Maksudnya Pemurah. Allah dan Ar-Rahman. Ya, dan Ar-Rahman. Jadi ada dua Tuhan. Jadi Maha Pemurah ini adalah Tuhan kedua. Kami tidak mengetahui siapapun dengan nama yang Maha Pemurah, kecuali yang pemurah dari Al-Yamama. Dalam kurung artinya Musailima si pembohong. Dan Musailama Al-Kadzab. Ya. Dan kemudian Jadi maksudnya di sini itu begini Pak, Tuhannya Musailama itu yang disebut Ar-Rahman. Jadi Musailama Al-Kadzab ini biasa menyebut Tuhannya Ar-Rahman. Halo? ya mungkin Pak Darman baru dengar nih atau baru tahu bagian ini. Bisa jawab? Bisa saya jawab? Halo? Halo? Silakan Pak, silakan. Tapi Baik. sesuai pembahasan kita ini Pak. Oke. Itulah Pak Islam bedanya. Makanya kita itu harus tahu nama sifat-sifat Allah. Jangan sembarangan bertuhan. Itu Ar-Rahman, itu sifat pengasih penyayangnya Allah kepada seluruh hambanya di dunia ini. Itu loh. Ar-Rahim, Tuhan Maha Pengasihnya Allah nanti kelak di akhirat. Bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Itu. Jadi itu Allahu Akbar. Itu nama sifat Allah. Allah Subhanallah. Kamu baca nggak? Dengar dulu. Nabimu. Ini loh, kamu baca Asbabul Nuzulnya Al-Waqidi ini loh. Nabimu itu tidak pernah menyebut Allahnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, sampai kemudian Musailama Al-Kadzab ini menulis surat kepada nabimu. Nama Benar. Allahnya Musailama Al-Kadzab itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka sejak saat itu nabimu berkata, tulislah demi nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu yang ditanyain Iya. orang-orang. Kita menyebut Allah dalam sholat itu, Bu. Dengar dulu. Kita menyebut nama Allah itu adalah nama-nama sifatnya. Termasuk Bukan. Alhamdulillah. Kamu ngerti nggak sih? Kamu tahu nggak Asbabul Nuzul?
Amin. Enggak. Itu- Kamu tahu nggak apa itu asbabul nuzul? Kamu tahu nggak apa itu asbabul nuzul? Saya tahu. Kamu itu salah Apa? pengertian namanya Rahman. Itu Apa? Ar-Rahman. Apa asbabul nuzul itu apa? Kamu tahu enggak nama sifat-sifat Oh, Allah? Pak. Ya Kamu Allah, namanya- ditanya, Pak. Apa Benar itu dulu. asbabul nuzul? Kamu mengatakan tahu, Asbabul. jawab. Itu asbabun nusul. Di situ banyak yang artinya ayat-ayat turun pada waktu ini kejadian ini. Itu asbabun nusul, cerita sejarah tafsirnya. Ya sudah. Turunnya Nah, Al-Quran. itulah sebabnya di dalam Sebab asbabul turunnya nuzul Al-Quran. ini. Loh, kok sebab-sebab turunnya Al-Quran? Kenapa kalau menyebut Muhammad Ar-Rahman? Karena memang Tuhan itu sifatnya pengasih. Kenapa? Bukan, kamu tahu nggak asbabul nuzul? Kenapa dikatakan Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim? Sejak saat itu, setelah dia menerima surat dari Musailamah Al-Kadzab yang menyebut Allahnya Ar-Rahman Ar-Rahim, maka nabimu menulis Allah demi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Gitu loh asbabul nuzulnya. Memang. Kamu ngerti nggak? Dengar. Sebelum Musailamah Al-Kadzab dari Al-Yamamah ini mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim, nabimu tuh nggak tahu kalau Allah itu namanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Gitu loh. Kamu tahu nggak Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq? Khalaqal insana min alaq. Tahu nggak? Bismillah. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Dialah yang menciptakanmu dari alam. Jadi iakan tuh, Bu. Barusan diiakan. Di situ sifat Respon apa? Sudah ya. Jadi nabimu tahu nama Ar-Rahman Ar-Rahim itu dalam dari bahasa Musailamah Al-Kadzab. itu sifat Allah, sifat pengasih penyayangnya. Dapatnya dari mana? Nabimu tahu nama Ar-Rahman Ar-Rahim itu dari Musailamah Al-Yamamah Al-Musailamah Al-Kadzab. Makanya jangan bertuhan sama sifat-sifatnya. Itu belum Tuhan. Itu salah masih sifat-sifatnya tempatnya bertuhan. Itu masih nama sifatnya. Asbabul nuzul tadi mengatakan nabimu sebelum Musailamah Al-Yamamah tadi mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim, nabimu tidak pernah tahu kalau Allah itu namanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, memang tidak tahu Nabi bahwa ada menuhankan Rahman Ya Rahim. sudah, taunya dari Musailamah Al-Kadzab. Loh, Nabi Muhammad itu setelah ikrar tahu dia bahwa Rahman Rahim Tuhan itu. Di dalam asbabul nuzulnya menyatakan begitulah. Asbabul nuzulnya tadi ngomong apa coba? Asbabul nuzulnya tadi ngomong apa coba? Setelah dia mendapatkan surah dari Musailamah Al-Kadzab Ar-Rahman Ar-Rahim, baru dia menyebut nama Allahnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian Nabi mu mengatakan semua nama-nama ada penambahan ya. Ya, karena memang di dunia ini penuh rahmat. Penuh rahmat Allah. Bukan itu, Pak, masalahnya. Nabi mu tahu Ar-Rahman Ar-Rahim dari Musailamah Al-Kadzab. Itu loh. Apa salahnya kalau rahmat itu memang rahmat sifat Allah memberikan rahmat kepada manusia? Itu bahasa Arab kok. Otaknya ODGJ ya. Maka nama Rahmannya itu salah. Kalau menyembahkan Rahmannya siapa yang dijadikan Rahman di dunia? Darman. Salah itu siapa? Kita Darman, ambil wudhu dulu. Ambil wudhu dulu. Nabi tahu Ar-Rahman Ar-Rahim dari Musailamah Al-Kadzab. Bukan, setiap ikra bismillahirrahmanirrahim ladzi khalaq. Disitulah timbulnya bismillahirrahmanirrahim. Pak Darman sah. Rahmat Allah itu bisa lahir manusia di kandungan ibu bisa hidup atas rahmat Allah. Mani naik, Pak. Kasihan kita, kasihan nih. Menjadi darah, menjadi daging. Naik, Pak. Ngomong apa sih? Kita ngomong Ar-Rahman Ar-Rahim, dia ngomong surat Al-Alaq lagi. Ini orang baru bangun dari tidur mabuk kali ya, habis minum kamar kali. Stroke nanti, Pak. Santai, Pak. Santai, Pak. Santai. Ibu apa Tuhanmu dalam rahim? Apakah Tuhan rahimu? Setruk dia mau setruk ya. Habis ketahuan Maryam beda 1400 tahun langsung setruk. Pak Darman santai ya, santai Pak Darman, santai. Kekuasaannya disebut bro. Jangan urat mengagung-agungkan. Seolah-olah kita Bapak Presiden, Bapak Presiden. Aqua dulu, Pak. Bapak Presiden Maha Kuasa. Darman ini terguncang kalian. Terguncang sosok presidennya. Ketahuan Maryamnya salah versi. Tak paham sosok presidennya itu. Pak Darman ini pernah debat dengan Pak Idris TV bukan? Makanya firman itu
Perkataan Allah. Alam itu al-kalam. Masih berkata-kata. Belum keluar. Kalau dia Allah bertindak. Loncat lagi, Pak. Aduh, gimana sih, Pak? Difirmankan dengan bertindak yang difirmankan beda. Bingung kan lo anti kadrunisme? Lo tanyanya apa, dia jawabnya beda kan? Pak Arman minum aqua dulu, Pak. Pak, minum aqua dulu, haus, Pak. Wudhu dulu Pak. Ini mau bicara sebentar dari selain Kairama. Kita tidak mau bertuhan yang nyata. Emang apain lagi Tuhan yang nyata? Yang nyata itu terbatas kok, kerdil. Pak Darman, santai Pak. Ayo wudhu. Minum air dulu Pak. Permisi, mohon izin ngobrol. Oke, Pak. Sebentar. Boleh nggak nih? Oke, yang kalem-kalem lah. Juga, nama Tuhan. Sebentar dulu, Pak Darman. Ditanyanya apa, jawabnya beda kan ya? Tuhan kamu bilang. Sebentar, Pak Darman. Mungkin istirahat dulu, sudah banyak. Paham kan namanya sudah? Aduh. Pak Darman pulang, dicari mama. Pulang, Pak Darman. Pahamkah namanya Subhanahu wa Ta'ala? Sebentar. Sekali Bapak ini. Pak Darman. Itu sama Allah. Pak Darman kan. Gue kalau di dekatnya gue siram pakai air tap ember. Pak Darman. Dan Bu Sofia, saya Allah besar. Allah maha Sebentar dulu Pak Darman. Pak Darman. Kalau Allah dilihat itu nggak suci. Aduh, ini bibir apa sih ini? Dia terguncang. Sebentar. Oke, tenang semua, cuma tenang dulu ya. Jata kalilah matas kurun. Kemudian Allah meniupkan roh. Oke, tenang dulu semuanya. Pak Darman. Aduh, udah, aku nggak bisa kau buka mic, saya mute semua. Halo, malam Bang Erben. Nih, Pak Darman minum susu dulu, Pak Darman. Oke, maaf ya. Iya Pak, kita kasihan sama Bapak. Aduh, belum terima Yesus udah setruk duluan. Kalau saya teriak-teriak, hujan deras. Jadi begini. Atap sek. Bang Darman. Jadi ketika berdiskusi itu harus sesuai apa yang dibicarakan, apa yang dipertanyakan, fokus gitu. Jadi jangan kemana-mana. Jadi kalau membahas sesuatu itu jangan kemana-mana gitu. Kita contoh membahas permasalahan memecahkan persoalan bagaimana mengatasi banjir. Ya itu aja mengatasi banjir. Habis yang Bapak membawa kemana-kemari itu Bapak yang giring. Lari ke pernikahan. Nah, minum susu dulu, Darman. Darman, minum susu dulu. Minum susu dulu, Darman. Sesuai pertanyaan gitu. Jadi jangan sampai... Apa yang nanya banyak betul. Ketika bertanya, teman-teman bertanya, Anda... Maksudnya begini, Bang Darman. Ketika teman-teman Kristen di sini bertanya, Anda jangan menjawab kemana-mana gitu. Itu maksudnya. Jawabannya sesuai pertanyaan. Begitu loh. Pertanyaan Bapak itu kan sudah ada pertentangan ulama. Satu mengatakan tidak boleh itu. Salafi aja yang mengatakan boleh. Menurut penafsiran dia dengan Syafi'i. Kami paham itu. Nah, sedangkan ulama-ulama Mesir yang memang Syafi'i juga nggak sama pendapatnya bahwa boleh nikahkan. Baca saja itu. Pak, saya mau tanya nih. Kalau ada boleh nanya dikit ya? Iya. Berarti kalau udah kayak gitu Pak, berarti itu masalah internalnya orang Bapak itu. Jadi sebelum Bapak masuk ke sini, internalnya. Selesaikan dulu di internal Bapak. Itu dia. Silakan. Ini ada pertanyaan yang sering saya tanyakan ya ke pihak Muslim ya. Ini pertanyaan Pak, pertanyaan aja. Jikalau Nabi Anda berkata A, lalu Imam Syafi'i berkata A plus, Hanafi itu berkata A plus Hambali berkata A plus, Syafi'i itu berkata A plus. Apakah semuanya itu benar? Bahkan ada beberapa ya pendapat itu, malahan ada yang min. Amin. Gimana tuh? Apakah semuanya itu benar? Artinya amin itu bertentangan dengan apa yang diucapkan oleh baginda Anda. Gitu. Baginda Anda berkata A,
Lalu Syafi'i berkata amin. Berarti kan udah bertentangan. Gimana? Itu apakah benar semua? Apakah Anda akan mengikuti perkataan Imam Syafi'i daripada mendengarkan baginda Anda? Jangan tuh, Pak. Silakan, Pak. Halo. Pak Darman udah tidur. Halo. Ya, silakan Pak Darman Hujan jawab. hujan lebat Pak. Nggak bisa dengar. Hujan lebat. Oh. Ya, oke Pak. Mungkin gini Pak Darman. Karena saya lihat Pak Darman ini sepertinya lebih berilmu dari beberapa muslim yang lain. Mungkin ke depan Pak kita bisa diskusi santai-santai dengan Pak Darman. Kita bertanya, Bapak menjelaskan, gitu ya. Bapak bertanya, kita menjelaskan. Tapi jangan lompat-lompat kayak apa? Kayak itu loh Pak, tupai di atas pohon. Jadi harus fokus dulu tentang satu-satu tema mungkin begitu Pak ya. Berkenan Pak Darman ya. Halo. Gak dengar dia katanya hujan lebat. Iya Pak Darman ya. Lebat Pak, nggak dengar. Oh nggak dengar. Ya udah Pak. Iya, Nanti. Nanti kalau berhenti dikit hujan ini. Iya. Atau saya panggil dulu apa yang menghentikan apa hujan. Aja makanya saya teriak karena melawan hujan ini besarnya. Oh, bukan emosi tadi itu yang teriak-teriak gitu ya. Maaf aja, kalau saya nggak bisa kuat-kuat, saya sendiri aja susah dengar suaraku. Oh. Perasaan ngomong kecil juga cukup kedengarannya. Kecuali Bapak langsung baca buruk sampaikan sini ke Pak, telinga. Kalimantan ini. Panggil Kalimantan ini. Dari Kalimantan. Oke. Ini Pak siapa? Pak Om Badut ini apa mau disampaikan? Om Badut. Dengar aja dulu. Oh, dengar aja dulu. Ada lagi yang lain mau berbicara ini? Nggak ada lagi. Di live YouTube, teman-teman muslim yang suka komen-komen di YouTube, jangan hanya pintar chat dong, naik ke atas, gitulah. Ini nih si Deddy, kau naiklah ke atas. Di sini ada banyak orang yang bisa baptis kau malam ini. Ayo, yang ada di live YouTube, silakan naik room. Apa? Sabuk pengaman sudah disiapkan. Ini sudah masuk si Alung Chowi. Islam atau Kristen ini? Oke, selamat malam Alung Chowi. Muslim atau Kristen? Halo? Diskonik audio ini. Pak Darman. Halo, Pak Darman. Masih hujan katanya, tapi silakan Pak Darman, diskusi santai-santai dengan Pak Duran. Pak Darman, kalau Maliki, seharusnya Pak Darman. Maklum saya di Iran aja. Ya, kalau Pak Darman itu seorang Maliki, seharusnya Pak Darman tahu bahwa Muhammad itu di dalam pandangan ulama Maliki itu bukanlah istilahnya apa ya, penerus atau penganut agama Ibrahim, Pak. Betul nggak, Pak? Halo? 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 Ya, Pak Darman. Dari mana Bapak tahu itu di Mekah itu penganut mazhab Maliki? Loh, ini Al-Qurtubi loh yang ngomong loh. Kenapa dia pakai Muhammad di situ? Kenapa syaratnya sama? Al-Qurtubi loh yang ngomong loh. Coba buka Al-Quran. Janganlah kau menikahi istrinya bapakmu. Janganlah menikahi suaminya. Yang ditanya apa, kau jawab apa? Gimana sih kau tuh? Ya, yang tadi itu. Muhammad itu. Beda Mana saluran. binatang ajaran. Gini. Yang ditanya apa, kau jawab apa? Kalau ibaratnya kau itu di rumah makan, diminta air, kau kasih parang. Ya kau yang dilarang. Apa enggak paham di Al-Quran? Millata Ibrahim. Bukan. Yang ditanya Pak itu Duran ajaran apa? Nabi Ibrahim. Ya tuh. Ajaran Nabi Ibrahim. Gara-gara hujan. Saya tanya Anda. Gara-gara hujan. Nabi Ibrahim Maklum. bertuhan ke siapa? Berapa Tuhannya Nabi Ibrahim? Tauhidnya apa Ibrahim? Siapa nabinya Ibrahim? Tuhannya Nabi Ibrahim. Bapak mau nanya.
Ini antara budak sama bego. Tak paham namanya tauhid. Udah. Nggak nyambung. Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Itu pertuhankan satu Esa. Darman. Pak Darman. Bukan Tuhan. Oke. Pak Darman. Punten, goput. Gini Pak Darman. Kayaknya antara budak sama bego beda tipis. Tahu kayak Yehua itu, Yahwa. Itu bahasa Arab, Yahwa. Pak Darman. Dengar Pak Dengar kan Darman. ya? Iyalah maha. Pak Darman. Allah itu terdiri dari dua kata. Tahukah Allah itu? Al dengan Dari ngomong lahu. sendiri. Al dengan lahu. Al itu maha. Lagi monolog lahu dia. Dialah yang Iya, maha. iya, monolog. Allah. Terus kami tidak sembarangan, Ison tidak sembarangan. Pak Darman. Yang ditanya itu apa tadi Pak Darman? Ya itu mana masuk akal. Masa Maliki kok memakai Nabi Muhammad di sana dia pakai syahadatnya. Sama syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa kamu bilang lain? Pertanyaannya bukan Masa itu. Syafi'i Maliki Hanafi Hambali sama? Bukan pertanyaannya itu Dari Pak mana? Darman. Itu coba diulangi pertanyaannya. Makan apa? Tadi kamu asa makanya kayak gitu. Ya salah makan waktu buka puasa. Jangan sampai kau makan Saya apa. tahu. Grup makan jamur sini, yang bukan non Islam di sini saya tahu. Aduh. Ya, pertanyaannya apa? Jawabannya apa? Kamu pertanyaan sudah makan. Jawabnya. Pertanyaannya itu boleh berbeda secara syariat ibadahnya. Setiap nabi beda-beda diberi. Suaranya, Cara Pak. ibadahnya ada yang sama, ada yang tidak. Kenapa jadi Nah, tetapi bertuhannya satu. Begini Bertuhan Pak kepada Darman. Allah yang Maha Kuasa. Begini pertanyaan Pak Darman. Ketika Pak Darman ditanya, sudah makan belum? Pak Darman jawabnya lagi jalan-jalan. Gimana sih? Saya jawab, saya bantah Anda itu karena persepsi Anda bahwa Nabi Muhammad Tidak. tidak Kalau sama. pertanyaannya sudah makan Nabi belum? Muhammad ya Tuhan. Sudah makan Pelajarannya belum itu itu jawabannya Darman. jalan-jalan itu masuk akal nggak? Kelamaan dalam Cukup gua nih, Pak menghibur Darman. ini. Itu Pak kalau Darman buka kelamaan dalam puasa apa gimana ya? Pak Darman harusnya buka dengan ajaran tauhid. Pak Nabi-nabi terdahulu. Darman Pak Darman harusnya itu kalau bukanya buka puasa dengan yang minum dulu manis-manis. pelan-pelan. Iya. Pak Terus kalau Darman. makan kurma jangan sama sebiji-bijinya. Pak Darman. Pak Darman Makan tuh dia berbuka dengan manis-manis, tapi Pak Darman tadi berbuka dengan asam-asaman. Enggak, ini Pak Darman dia berbuka dengan ini bipang, batu panggang. Kayak gini dia. Tapi Pak cukup Darman, menghibur loh. Kami ini mau bertanya. Oke, teman-teman. Pak Darman tinggal Dengar jawab. dulu. Sebentar. Pak Darman tinggal jawab. Kita juga Kamu ya. Oke, saya mute dulu ya. Pak Darman, mungkin karena ini sudah malam Pak Darman, mungkin Bapak persiapan untuk besok puasa supaya ada tenaga. Besok masih ada kok dialognya di sini. Bapak bisa datang ke sini untuk kita dialog. Barangkali dialognya lebih ini Pak, lebih hot, Pak, lebih. saya sudah terbiasa Pak. Setiap bulan puasa, saya tidak akan tidur kalau tidak saat sholat subuh pagi. Oh iya, nanti siang baru tidur. Siang tidur Pak, habis puasa tidur. Jadi kalau malam begini dia buka. Saya siangnya baru tidur. Bisa tidur lawannya. Pantas negara kita nggak maju-maju nih. Anda Pak nggak Darman, maju-maju sebelum ya, tidur. negara Indonesia ya. Sebelum tidur beli tusuk telinga dulu, Pak. Sebelum tidur, kalau Pamat beli tusuk telinga, Pak. Puasa 30 hari itu nggak ada ya Pak? Masalahnya Nabi-nabi terdahulu sama juga setan. puasa, Bos. Ya. Dipipis. Pak Darman. Ya tapi nabi-nabi yang dahulu nggak budak Pak, nggak kayak Bapak. Puasa. Ya diberi cara puasa oleh Allah beda-beda. Pak Darman, Sofia tuh mau nanya, Dalam apakah kitab kami, puasa? Sanun Kabe. Pak Darman, apakah puasa yang itu diperagakan oleh budak? para wali, yang dikerjakan para wali. Pak Darman, Kita aja apakah yang puasa itu efeknya jadi budak Pak? jangan pura-pura budak, Pak Darman. Hujan. Ya sudah, Dengar. Pak Darman. Ya enggak? Dengar. Pak Darman Itu, silakan Pak. bertanya sekarang. Kupingnya Sekarang Pak Darman bertanya. Kalian siap jawab? Pak
Pak Darman mau bertanya. Silakan Pak Itulah Darman. hebatnya Islam, bertuhan kepada yang maha gaib, yang tidak bisa dilihat nyata. Salah nggak nyambung dia, ujian dia nggak nyambung. Pak Darman. Itu Bu, tidak kerdil. Makanya dalam Pak Darman saya sayang. dalam Pak Darman. Disayang-sayang. ada Pak namanya Darman. sifat. Gobloknya natural. Sama dengan makhluknya. Pak Darman, punten, goput. Pak Darman. Minta Dia nomor kesel kurma kayaknya kesel kurma. minta nomor telepon Bapak dong. Biar besok bisa kita kasih link sama Bapak untuk diskusi santai-santai aja. Janganlah Bapak, nggak bisa dengar. Saya dekat sudah. Sakit sudah pusing. Sekarang waktunya Pak Darman bertanya. Nah, Hujannya di telinga itu pas. Oke. Kamu Kita bilang harus nggak tetap. sama ajaran Nabi Ibrahim. Kok Nabi Ibrahim tahu apa? iya. Udah besok lah. Gini. Pak Darman. Nyambung Pak. Dia mau tanya lah. Bukan. Pak Darmawan mau tanya Nabi dari juga tadi. kurban. Ibrahim tadi tawa makan tawa. Ya, tidak mengakui Nabi Ibrahim bahwa pernah ke sana karena waktu dia jenguk Ismail dengan bisa dengar, Hajar di Bapak, padang ya? pasir itu dia menemukan Ka'bah. Anda taunya Ishak aja Ishak. Ibrahim nggak pernah tahu. Makanya Dia Islam menemukan itu Ka'bah. sama semua. Nggak ada namanya Pak. manusia di sama. Hamba kah apa kah sahaya hamba sahaya kah. Umur dia mau tanya. Hajar menganggap sepele anaknya padahal dia anak sulung. Mau Dalam tanya kitabmu Pak. sendiri ada mengatakan tanya, anak Pak. sulung. Ya Ismail. anak sulung Ismail. Ismail itu sunat Kasian ya, muslim tuh berapa, kasian Pak? banget ya. Betul, gitu udah ya. Nabi Kasian Ismail banget mesti mereka juga tuh. dari anak hamba sahaya. Iya, Kiai, kasian. Kita udah kasian kok sama muslim. Nggak Pak ada Darman boleh dalil. bertanya nggak Pak Darman? Pak Darman, Yang saya bukan anak bertanya boleh sulung nggak? tapi Ishak anak tunggal. Gak akan dengar Pak Darmannya hujan, bro. Hujan, kupingnya hujan. Jadi gini ya. Aja. Ismail itu sunat umur 30 atau 40 Anda manusia dikorbankan nebus dosa. Kalau menebus dosa zaman Nabi Adam. Iya. Saya mau tanya Pak Darman, itu jahir itu katanya Allah itu jahir. Jahir itu apa, Pak? Udah di waiting room dia. Kita lihat jawabannya gimana. Jahir itu ikan. Jawabannya hujan. Hujan. Jahir itu ikan. Antara budak apa bego ya? Pak Darman. Karena Pak Darman lagi hujan deras dan dia sedang Saya maaf ini kurang. Aduh. untuk teman-teman yang di live di YouTube, saya akan akhiri dulu live-nya. Oke, terima kasih. Gara-gara hujan. Ya karena ada hujan, jadi Pak Darman kita tanya A, jawabnya C. Jadi kayak kita di peristiwa Babel nanti nih. Oke ya. Terima kasih. Terima kasih untuk kawan-kawan yang ada di live studio. Anda dengar ini banyak Anda dengar. Oke, thank you. Tapi emang nggak nyambung kok, dia dari awal juga nggak nyambung. Harun bapaknya Imron. Hujan. Betul, Imron bapaknya Harun. Nggak nyambung kalau nggak tahu jawabannya. Memang dari kitabnya aja udah nggak nyambung ya, pasti umatnya nggak nyambung. Tak bisa Anda ngalahkan Kitabnya Islam juga kalau Padarmannya sendiri kalau diskusi yang tauhid tak bisa. Pertanyaan lawan Islam kalau tauhid itu sana. Oh, memang katanya dia tuh sakit telinganya. Katanya nggak bisa lawan tauhid. Ini saya mau tanya nih. Saya mau jadi mu'alaf nih. Pak Erban. Pak, saya mau jadi mu'alaf, Pak. Contohnya ayat 1 Yohanes. Wah, nggak dengar memang benar. Nggak akurat itu. Coba Pak lihat. Darman, saya mau jadi mu'alaf. Nah, Isa, Yesus. Oh iya, dia ngomong sendiri. Nggak dengar, bro. Kalau Nggak mau dengar dia. begitu. Orang antara bego, budak apa autis ya? Nggak dengar. Anda itu. Oh, kan bisa jawab, Pak. Itu Anda katanya. Katanya nggak bisa dengar, Pak. Ada dirinya ini sudah ada Allah, jangankan Yesus. Oh, dia nggak mau dengar ini. Dia nggak mau dengar kita ngomong. Dia nggak mau dengar.
Pasti kalau kesinggung dia bisa jawab begitu. Iya. Ya, intinya Nyerocos kalau nggak terus. punya jawabannya hujan deras. Iya. Siapa yang menerbitkan fajar dari Dia timur, dari bertakia. barat? Si Darman ini Yesus sedang Maha Esa bertakia. dong. Ya, Kamu lagi jangan takia ya wasting Darman waktu ya? kita lah. Next aja. Iya. Jangan bertakia Darman. Ngomong apa sih dia? Masa Nggak Tuhan bisa nyambung. masuk ke tubuh manusia? Lagi kesinggung bisa jawab. Darman, kata Muhammad, Allah itu rambutnya keriting loh. Iya, pakai baju hijau, naiknya di atas unta merah. Tangannya besar, kakinya besar, kayak Bigfoot. Dia suka bilang Allah dia suka itu sengit baru nama rambut sifat, bukan nama Allah. Selalu berkeringat. merah-merahan. Bismi itu nama, Mulutnya Allah itu banyak. nama Allah. Rahman itu karena nama sifat Rahmannya. Itu ada 4 kalimat di situ. Bismi itu nama. Darman, Dengan nama. lu ditanya Allahnya itu ditanya apa, ngomong apa sih, lu nggak nyambung banget. Autis ya lu ya? Iya, itu Allah punya nama zat. Sama Anda itu. Kan, Ada nama iya panggilan. kan kata Ada Darman, Ada sifat-sifat lu umur Anda. berapa nggak nyambung ditanya? Ditanyanya Udah apa, lu dijawab. jawab Itu apa? saya ini. Udah Nama zat dijawab, saya ini. Ani. Kamu atis ya? Iya. Allah mengetahui kalau Budak. dia itu. Antara budak sama bego. Tapi bagus juga jadi hiburan. Terlalu. Tuh kan denger dia. Ayo, Halo. Pak Darmawan, tausiah dong tentang kisah Ismail dan Ibrahim. Gak denger dia. Kapan? Ngomong sendiri dia. Astaga. Juga aku ketawa lihat Christian Prim itu. Yang tiga Tuhannya Islam. Ismi sama lamnya rahimnya Allahu Akbar. Itu baru nama sifat kok. Subhanallah. Nah, lain sosok Allahnya itu namanya, ada nama zatnya, ada nama sifatnya. Takbir. Gitu. Jadi dalam pengertian dalam Islam itu Enggak beda perlu ya Pak ya, asma, saya ya. beda asal, ya, beda sifat, beda zat. Oke. Itu namanya asmaullah. Ya, beda Tuhan. Zatullah. Ya. Iya. Pak Darman Ya, lagi Tuhan mabuk kita farjah beda. ya. Mabuk kemer. Pak Darmawan, kamu dengar nggak sih orang ngomong? Ya. Janganlah terlalu. Ani, bicaralah yang bagus sama Darmawan. Tensi turun. Kasihan Ya, lah. sudah dikit Kalian ya. tensinya pada naik. Bukan Oh dia. tidak. Dia bukan di-kick. Tapi Itu sangat menghibur kami. Menghibur apaan? Enggak. Lu sih nggak terhibur sama sekali. Tensi naik ya. Dan terhibur. Siapa nama? Nggak terhibur, Duran. nggak ketibur, ketawa juga nggak terhibur sama dia. Duran. Hei, Kan Enggak, gua ngetawain aku lu. punya kenapa ketawain gue? punya pemahaman bahwa Ismail itu kemungkinan sunat umur 30-40. Nggak ada. Bohong. Mana ada sih? Ya, karena kan Ismail menikah baru disunat. Bang Domba. Ada Aldo tuh. Anda tunggu dulu. Karena ceritanya kan begini, Duran. Waktu Ibrahim datang ke rumahnya Ismail, Ibrahim berjumpa dengan istrinya. Gitu. Lalu ditanyakan, bagaimana kehidupan, mana suamimu? Lagi berburu. Kalau pulang bisa seminggu, 2 minggu, sebulan. Lalu bertanya lagi, bagaimana kehidupan kalian? Aduh, susah banget, Pak. Susah kok. Mengeluh. Lalu Ibrahim berpesan, tolong pesankan kepada Ismail. Tolong ganti itu namanya tiang pintu. Abo. Lalu Ibrahim pergi. Datanglah Ismail. Adakah tadi yang bertamu? Ya, namanya Ibrahim. Saya katakan kau pulangnya tidak tentu. Lalu dia berpesan untuk mengganti tiang pintu ini. Lalu Ismail berkata, sebenarnya maksudnya itulah ayah. Dia berpesan padaku untuk menggantikan kamu, menceraikan kamu. Istrinya diceraikan. Setelah itu, Ibrahim datang ke rumahnya Ismail. Didapatkannya wanita baru. Ditanyakan, di manalah suamimu? Berburu. Bagaimana kehidupanmu?
dia bersyukur. Wah, hidup kami enak gini, bahagia gini. Lalu berpesanlah Ibrahim, katakan kepada suami, pertahankanlah tiang pintu ini. Lalu Ibrahim pergi. Setelah itu datang Ismail. Lu kok cara ngomongnya jadi begitu sih, Mbak? Gak jelas banget, aneh. Gara-gara Ani. Ya lu ngomong biasa ya aja kan? gitu, jadi orang nggak mudeng apa yang kamu omongin. Berjalan ke lebih jadi kayak kalau kamu berak lo. Ya udahlah, kan yang biasa aja lah. Aku boleh berpendapat nggak? Jadi kan Kumat Bu Sofi. Pendapat. Tunggu dulu. Aku mau tanya sama Duran. Cerita yang ku ceritakan kan benar. Akhirnya si Ibrahim datang. Iya. Ternyata istrinya baru. Ibrahim pergi. Ismail datang. Katanya pesan dari orang yang datang itu untuk mempertahankan tiang pintu itu. Maksudnya itu aku harus mempertahankan engkau sebagai istriku. Nah, toh. Setelah kisah itu, Ibrahim datang toh kepada Ismail, tidur bermimpi kan bahwa mau mengorbankan Ismail. Gue lihat hadisnya dulu. Ngimpi kenapa nggak ngimpi? Belajar bahasa Arab itu. Iya. Untuk mengorbankan itu loh. Kayak benar nggak? Tentang pengorbanan. Lalu kan mau dikorbankan kan itu ada jumroh, lempar jumroh itu kisahnya waktu Ismail sama Ibrahim mau waktu Ibrahim mau mengorbankan Ismail, Ibrahim itu diganggu jin. Lalu Ibrahim melempar batu. Itulah kisah tentang jumroh. Pelemparan itu. Aku taunya dari Ustadz. Itu cerita apa yang lagi ceramah? Dia nggak bicara seperti itu deh. Cerita sih, dia nggak tunjukkan hadisnya apa dong. Dia ceramah kok. Ya, nggak ada muslim kan, nggak menarik, payah. Aku pendapat benar jangan kijem kol. Muslim nih. Belum tahu ya, bro. Kalau yang aku nilai dari Darman tadi itu, kalau kamu tidak bisa mencengangkan seseorang dengan kepintaranmu, maka bingungkan dia dengan kebodohanmu. Ini paketnya.